Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisti Fitriani dari kelas 6 Manajemen Regi NPM 19111000240. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil UTS metodologi penelitian. Soal yang pertama, bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian, serta prinsip apa saja yang membedakan antara metode dan metodologi. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari hati sehingga dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang logis. Metode adalah prosedur, teknik, atau langkah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi adalah sistem panduan untuk menjadi satu alat untuk memecahkan permasalahan. Spesifikasinya adalah bentuk, tugas, teknik, dan alat bisa jadi seperangkat. 2. Jelaskan apa yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian, dan paparkan pandangan saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Penelitian dilakukan saat seseorang melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang dapat membantu dalam berpikir kritis, aktif dalam memecahkan suatu masalah. Pendekatan ilmiah dapat memperbaiki proses pembelajaran dan diasumsikan berpengaruh pada hasil belajar aktivitas. Sedangkan pendekatan non-ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu, pengetahuan, dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah. Pendekatan ilmiah dan non-ilmiah saling memberi jawaban. 3. Jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari hati sehingga dikaji secara kritis dengan tujuan memperoleh hasil yang logis. Ciri-ciri ilmu pengetahuan empiris, yaitu proses pengamatan untuk memperoleh ciri-ciri ilmu pengetahuan. 1. Empiris, yaitu proses pengamatan untuk memperoleh pengetahuan. 2. Sistematis, yaitu berbagai data yang tersusun utuh mampu menjelaskan objek yang dikaji. 3. Objektif, yaitu ilmu penelitian yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka seseorang. 4. Analisis, yaitu menguraikan persoalan menjadi rinci sehingga dapat berusaha membedakan antara persoalan, peranan, dan bagian. 5. Verifikatif, yaitu dapat dikaji kebenarannya. 6. Universal, ilmu pengetahuan bisa dipelajari di mana saja. Soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif? Dan jelaskan komponen apa saja yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut menggunakan angka. Kesimpulan akan lebih baik bila disertai gambar, tabel, grafik, tampilan lain. Sedangkan metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena landasan pada positivisme serta penelitian lebih bersifat seni, dan disebut interpretatif karena hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
Komponen-komponen yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. 1. Permasalahan. 2. Teori ilmiah. 3. Variabel. 4. Hipotesa. 5. Populasi dan sampel. 6. Data. Soal nomor 5. Suatu penelitian diawali dengan menemukan dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang jelas juga didukung dengan fakta yang konkret. Apa itu permasalahan dan bagaimana permasalahan yang baik serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan ketersediaan, antara seharusnya dengan yang ada. Masalah tersebut dimaksudkan untuk menutup kesenjangan. Menentukan permasalahan yang baik. 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. 3. Masalah dan pernyataan harus dirumuskan dengan cara menyiratkan penguji yang empiris. Mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan 1. Esensial, 2. urgent, 3. manfaat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.